Ketika kita diminta mengajar di tempat yang berbeda manhaj dengan kita, tapi satu mazhab Syafi'i, ketika itu keadaan banyak yang bertolak belakang dengan kita, apa boleh kita terima atau lebih baik tidak? Walaupun rasa di hati kan. Kalau rasa di hati tidak akan ikuti orang-orang itu, Ustaz. Mohon arahannya. Ada manhaj, ada mazhab. Kalau manhaj ini cara beragama mengikuti generasi-generasi yang telah diberikan rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah manhaj lebih kepada sunnah bid'ah. Masalah mazhab lebih kepada mana yang lebih kuat pendapatnya, yang lebih rajih. Dan kadang-kadang ini sering dicampur-campur oleh orang. Kalau tidak mazhab Syafi'i berarti tidak lurus lagi manhajnya. Ini tidak benar ini. Manhaj ini lebih kepada masalah akidah, berinteraksi, bagaimana cara mengikuti, apa metode dalam mengikuti generasi-generasi sebelumnya. Di sini dikatakan manhajnya beda tapi masih mazhab Syafi'i. Pertama begini, kalau memang mereka ini mazhab Syafi'i tulen mengikuti Imam Syafi'i dalam akidah dan ibadah, ini Masya Allah. Sayangnya kebanyakan mengikutinya dalam fiqih dan fanatik dalam masalah ini, tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidahnya. Dan telah kita jelaskan sebelumnya di Masjid Muslimin tentang masalah akidah Imam Syafi'i dan cara beragamanya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak mentakwil sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan kalau Allah punya tangan, mengatakan kalau Allah istiwa di arasy, dan semuanya diakui oleh beliau tanpa mentakwilnya. Tapi umumnya yang sekarang berpatokan mengatakan kami mazhab Syafi'i tidak mengikuti yang demikian. Lalu mengatakan riwayat yang ada dinukil dari Imam Syafi'i katanya dhaif. Kita bilang tidak satu riwayatnya. Salah satunya ada riwayat dari muridnya Yunus bin Abdul A'la di kitab Tabaqat Al-Hanabilah karangan Al-Qadhi Abu Ya'la. Dan ini sahih ke beliau. Dan juga ada jalan lain selain daripada jalan itu. Kemudian murid beliau Imam Al-Muzani yang insyaallah taala akan kita bahas akidahnya di sini, insyaallah taala Syarh Sunnah karangan Imam Al-Muzani, maka beliau sampaikan bahwasanya akidah yang sebenarnya adalah diungkapkan begini sama seperti akidah salaf. Tapi yang setelahnya ini mulai tidak mengikuti imamnya dalam bab ini. Imam Nawawi rahimahullahu taala ulama besar mazhab Syafi'i, tapi beliau insaf, beliau adil. Ketika menukil khilaf, beliau sampaikan bahawa adapun dalam masalah sifat ini ada dua pendapat. Yang pertama sekali pendapat mu'azzamil salaf au kulluhum, yaitu pendapat sebagian besar ulama salaf atau semua mereka, yaitu tidak mentakwil sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak menolak bahasanya Allah punya tangan, punya wajah, tapi tidak sama dengan tangan kita. Begitu saja. Allah istiwa di arasy bagaimana? Wallahu alam. Allah turun dari langit, wallahu alam bagaimana? Yang penting Allah turun karena ada dalam hadis Nabi yang sahih. Tapi bagaimana caranya? Wallahu alam. Karena zatnya kita tak paham bagaimana akan membayangkan sifatnya. Nah, yang seperti ini kalau diikutinya tidak ada masalah. Kemudian yang kedua saya kasih catatan juga. Sebagian orang mengatakan kami mazhab Syafi'i, ketahuilah di dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa pendapat. Tidak satu pendapat. Masalah menjaharkan niat, ada sekian pendapat, ada dua pendapat minimal. Ada yang mengatakan bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Imam Asyuti, ada juga mengatakan itu dianjurkan sunnah. Berarti tidak satu di sana. Maka jangan ketika ada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i lalu diambil, lalu pendapat ini diambil, dan kawan yang tidak mengambilnya lalu dikatakan oh kamu tidak pada mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Kalau ternyata demikian, kita bisa hukum sebagian besar orang di Indonesia tidak bermadzhab Syafi'i, khususnya dalam masalah berkirim pahala kepada orang yang sudah mati. Apakah sampai pahalanya? Kata Imam Syafi'i tidak sampai. Dan nukilan ini dinukil oleh banyak sekali ulama mazhab Syafi'i. Tapi yang dilakukan kebanyakan orang di negeri kita, contohnya berkirim Yasin, berkirim Al-Fatihah ila hadratil Mustafa Al-Fatihah. Itu banyak sekali dibaca. Apalagi kalau jenazah. Kemarin ketika saya memandikan jenazah 2 hari yang lalu di sebuah tempat, itu keluar dari rumah Al-Fatihah, nanti lagi sampai ke kuburan Al-Fatihah, ketika solat berdoa setelah Al-Fatihah. Saya mau tanya, apakah betul Imam Syafi'i meyakini yang seperti ini? Tidak.
Berarti kalau satu perkara diselisihi tidak mazhab Syafi'i, berarti banyak yang tidak mazhab Syafi'i di kita. Tapi yang kita ingin tekankan di sini adalah tidak boleh fanatik. Dan dalam mazhab Syafi'i pun ada uraian-uraian tertentu yang kadang tidak dipahami oleh orang awam. Kemudian yang dipertanyakan di sini adalah masalah manhajnya. Yang mungkin sebagian mengatakan ketika setelah salat lalu menjaharkan zikir, maka ini mazhab Syafi'i karena dianggap Indonesia sudah Syafi'i, maka seluruh yang dilakukan oleh kebanyakan orang Syafi'i. Ini keliru sebetulnya. Imam Syafi'i dalam kitab mengatakan disirkan. Itu yang beliau pilih. Berarti yang menjaharkannya atau bersama-sama berzikir setelah salat tidak sesuai dengan ucapan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Maka dilihat kalau rasanya kita di sana mampu untuk mewarnai bid'ah-bid'ah yang dilakukan, mampu kita warnai, maka silakan tetap di sana. Sebagaimana hadis, orang yang bergaul dengan orang lain dan sabar terhadap gangguan mereka itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak sabar. Tapi kalau rasanya kita tidak bisa untuk, maksudnya tidak bisa tenang tenteram menunaikan ibadah seperti yang kita dapati itu lebih sunnah, maka tidak satu tempat mengajar, bisa dicari tempat lain untuk menyelamatkan manhaj kita. Satu lagi, seseorang yang bekerja di suatu tempat yang mana dia sudah lama bekerja di sana, namun Anda merasa tidak puas untuk diri sendiri. Ini bukan masalah gaji, tapi untuk dirinya. Kenapa hanya begini saja? Padahal di sisi lain tujuan kerja ingin nambah ilmu dan pengalaman. Sedangkan di situ hanya seperti itu. Apa boleh kita hijrah meninggalkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa nambah ilmu dan perubahan pada diri kita? Iya, walaupun kerja di sini kalau ikhlas ya Allah akan membalas juga. Tapi di sisi lain kita pribadi tidak ada perkembangan, menonton saja Ustaz, dan merasa jenuh dari yang seperti itu. Apakah boleh kita seperti itu? Kita lihat ada akad tidak dengan yang sebelumnya. Kita bekerja situ ada akad bahwasanya saya mengajar di sini di kontrak sekian. Kalau memang ada akad maka tunaikan akadnya. Kita juga tidak tentram lagi. Lalu disampaikan betul dalam akad begini, tapi saya tidak bisa melanjutkannya dan siap dengan konsekuensinya. Okey, juga tidak masalah kalau disetujui oleh pihak lain. Oleh pihak yang kedua mengatakan okey, tak ada masalah, silakan pergi tapi penaltinya sekian, dan sudah sepakati di awal, okey, ditunaikan. Tapi bagaimana kalau ternyata contohnya kita minta izin pun bisa dan bisa mencari tempat lain, tidak ada masalah. Ya gimana lagi, tak bisa kami paksakan, kami mampunya hanya begitu. Ya kalau ternyata ingin ya tidak ada masalah. Berarti tidak ada masalah cari tempat di mana kita lebih bisa mengembangkan diri kita. Karena terkadang begini, orang yang sudah biasa menjadi guru, waktunya habis untuk itu, dia kadang malas untuk menambah. Diulangi, orang yang biasa menjadi guru, sudah sering mengajar itu ke itu saja, kadang-kadang dia malas untuk menambah. Kadang-kadang bukan semangat yang kurang, tapi waktunya tidak ada. Maka seperti ini cari kondisi lain yang kita bisa menambah. Kalau rasanya contohnya kita tidak bisa contohnya belajar lagi, tidak bisa pergi lagi ke Timur Tengah contohnya, sebetulnya kita bisa belajar dari jamaah. Saya ni pertanyaan yang dikirim sekarang ini, saya bilang jazakumullahu khairan. Lebih pantas diri saya namakan murid dan jamaah lah guru. Pertanyaan seperti ini sangat mendukung kami untuk belajar. Cari lagi. Ya. Hanya saja tentu ada tips-tipsnya bagaimana mengembangkan ilmu, dari mana diambil buku, dari mana diambil fatwa, sumbernya di mana diambil. Ini harus ada juga supaya juga nanti tidak serampangan mengambil ilmu dari sumbernya. Nah, maka yang seperti ini kalau kita yakin bisa lebih baik pindah ke tempat lain, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah.